jawazu ihda'il Qur'ani lil mayyit. Nah, ini lumayan. Proyek Tanah Merah. Tanah Merah kudu aya sertifikasinya. Adakah sertifikatnya? Kudu punya knowledge-nya. Product knowledge. Kami punya jasa berlandaskan ilmiah dan amaliyah. Amaliyah kami berdasarkan ada dalil, ada landasan. Itu supaya apa? Supaya jasanya, amaliyahnya bernilai tinggi. Karena apa? Ada sertifikatnya, validasinya. Apa? Sunnah, landasan, dalil yang disampaikan oleh salafun saleh. Pertanyaannya, boleh tidak amaliyah menghadiahkan amaliyah kepada orang yang meninggal? Boleh. Bentar dulu. Kalau mengatakan boleh, nanti ditanya lagi landasan bolehnya apa. Nah, ini tidak berkualitas ini. Itu. Satu. Abdurrahman bin Ala, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ala, an abihi, dari abahnya, dari ayahnya, berarti Al-Ala berkata, abi, ayahnya ini Al-Ala berkata kepada Abdurrahman, berkata kepada anaknya, ada bapak berkata pada anaknya. Apa katanya? Ya bunayya, idza adamitu fa'alhidni fa idza wada'tani fil lahdi faqul bismillahi wa ala millati Rasulillah. Seorang ayah, seorang bapak, seorang abah berwasiat kepada anaknya. Boleh ke wasiat? Boleh. Wasiat apa nih? Wasiat kebaikan. Dahulu ada seorang bapak berwasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Iza ana mitu, bila mana bapakmu ini meninggal, bila mana babahmu ini meninggal, iza mitu fa'alhidni, maka buatlah liang lahat. Liang lahat itu jadi di kuburan dibuat lubang menjorok ke sebelah dalam untuk diletakkan posisi jenazah ataupun mayit agar menghadap ke kiblat. Fa'alhidni, buatlah lubang lahat. Fa'iza wadu'tani, terus bila mana engkau, wahai putraku, sudah meletakkan jasad mayitku di ruang lahat tersebut, berarti ini ada apa nih? Menyuruh anak turun kemana? Ke bawah. Kenapa? Bila mana engkau sudah meletakkan jasadku ke lubang lahat, berarti utamanya, bagusnya, yang masukin ke lubang lahat siapa? Anaknya, tetangganya? Anaknya. Berarti ahli waris. Anaknya kudu turun. Kenapa? Dahulu juga bapaknya pas ketika lahir dari rahim emaknya, yang gendong siapa? Bapaknya diamain. Diadanin. Nah lu anakku, dulu bapak menggendongmu ketika kecil, maka ketika bapak meninggal, masuk ke liang lahat, kau gendong, masukkan aku, bukan tak gendong kemana-mana, awas. Itu mah lagu siapa itu? Nah, jangan cuma tidak pakai lagu itu. Tadi gendong kemana-mana, bukan ke luang lahat, itu mana nantinya kemana-mana digendongnya. Masukin jasad bapaknya oleh anak, turun anaknya ke bawah, masukin ke liang lahat. Kalau sudah masuk ke liang lahat, lanjut ke bapaknya. Fillah di liang lahatku. Fakul, ucapkanlah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ucapkanlah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau sudah masuk jenazah bapaknya. Sudus, tutupi. Summa syunna, terus ratakan. Ratakan. Alayya at-turaba. Terus turunkan. Tanah-tanah yang sudah digali, turunkan, ratakan. Shannan, dengan serata-ratanya. Kalau sudah rata,
Tadi ada amaliyahnya. Kalau sudah masuk ke liang lahat, membaca Bismillahi wa ala millati rasulil. Kalau sudah rata bagaimana? Diinjek-injek sudah rata semuanya. Summakro. Terus baca olehmu wahai anakku. Indaroksi. Di bagian pusara kepalaku. Di bagian pusara kepala kuburan bapak. Siapa yang bacanya? Anaknya. Apa yang dibaca? Bifatihatil Baqarah. Pembukaan daripada surah Al-Baqarah. Dibaca sampai wabil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Supaya apa? Bapaknya yang di alam kubur diberikan apa? Ampun. Dan diberikan kebahagiaan, keselamatan. Itu dengan berkah pembukaan surah Al-Baqarah. Bukan hanya bagian awalnya, wa khotimatiha, dan bagian akhirnya dari mulai lillahi ma fis samawati sampai ke ujungnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qomil. Ini yang baca siapa? Bagaimana kalau anak kagak bisa baca? Kudu ngaji. Kudu ngaji. Gitu. Dibaca awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Kenapa? Kata bapaknya, fa inni sami'tu. Nah, bapaknya berwasiat kepada anaknya seperti ini karena bapaknya ini sami'tu, aku mendengar sendiri. Aku mendengar sendiri. Dari siapa? Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun yaqulu mengatakan zalika, demikian. Rasul membenarkan, Rasul membolehkan bahwasanya ketika jenazah masuk ke liang lahat dibacakan Bismillahi wa ala millati rasulil. Kalau sudah rata dibacakan di bagian kepalanya awal daripada Al-Baqarah dan akhir daripada Al-Baqarah. Ternyata bukan sekedar wasiat. Sang bapak ketika berwasiat, beliau mendengar langsung daripada lisan yang mulia Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menganjurkan, Rasul mengatakan, Rasul mewasiatkan. Berarti ini sunnah bukan? Sunnah. Ada landasannya tidak? Ada. Ada dalilnya tidak? Ada. Kalau ada dalilnya, ada hujahnya, ini sunnah bukan? Sunnah. Boleh tidak diamalkan? Boleh. Karena Rasul pun membenarkan. Rasul mengucap. Berarti ini sunnah Rasul bukan? Sunnah. Berarti kalau ada orang sudah meninggal diratakan daripada kuburannya, boleh nggak ditalkinkan? Boleh. Talkin itu hakikatnya mendoakan. Maka inilah esensi daripada menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Baik, lanjutkan. Rawahu Tabrani fil Kabir, di dalam Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani meriwayatkan hadisun hasanun. Ini adalah hadis hasan. Bagaimana kalau anaknya tidak bisa baca? Turun daripada jasa-jasa tanah merah. Jadi kalau anaknya nggak bisa, boleh yang lah. Kalau anaknya tidak bisa, tapi bagusnya anaknya harus kudu benar-benar bisa tidak? Kudu benar-benar bisa. Bagaimana kalau nggak bisa? Ngaji. Itu masa yang begini aja nguliin orang. Bapaknya yang meninggal nih dikuliin aja, langsung meninggal. Ustaz, mohon maaf, tenggorokan lagi serak, mohon ini bapak saya sesuai dengan sunnah Rasulullah, bacakan awal Al-Baqarah dan akhirnya, supaya apa? Orang tua saya di alam barzahnya tenang, diberikan ampunan, diberikan semua diampun dosanya. Mohon maaf saya nggak bisa membacakan, usah saja nanti mas belakang saya urus tuh sesuatunya. Bagusnya yang baca anaknya. Itu. Bagaimana kalau gak punya anak? Santrinya, murid, itu.
Berarti ini amaliyah orang yang hidup diberikan kepada orang yang meninggal. Ada contohnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ada hujahnya tidak? Berarti menghadiahkan bacaan amaliyah kepada orang yang meninggal, dasarnya ada contohnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ulama salaf zaman sahabat mencontohkan tidak? Kalau sahabat mencontohkan, ini manhaj salafun saleh bukan? Berarti jikalau kita menghadiahkan amaliyah kepada orang yang meninggal, kita berdasarkan manhaj salafuna saleh. Orang yang berpegang atas manhaj salafuna saleh, ia insya Allah tergolongkan ahlus sunnah wal jamaah yang berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW.